Kembali di Sindo Today, pemirsa, puluhan pemudik motor arus balik terjatuh ketika melintas di jembatan Linggamas, perbatasan Purbalingga dan Banyumas, Jawa Tengah. Ini masih di sekitaran jembatan Linggamas ya. Banyaknya pemudik motor yang terjatuh ini akibat jutaan serangga lembayang yang muncul dan menumpuk di ruas jalan. Serangga lembayang yang mati terlindas ban kendaraan mengeluarkan minyak yang membuat jalan menjadi licin. Guna mengantisipasi hal itu, petugas dari Damkar Banyumas, relawan dan warga bahu-membahu menyingkirkan jutaan serangga lembayang dengan cara disemprot air. Jembatan Linggamas merupakan jalur favorit bagi para pemudik karena mempercepat waktu tempuh perjalanan. Pengguna jalan diimbau agar waspada dan hati-hati saat melintas di atas jembatan Linggamas. Ya pemirsa, kemacetan panjang sempat terjadi di Pelabuhan Bakauheni saat puncak arus balik Lebaran. Kemacetan akhirnya berhasil terurai setelah Polda Lampung melakukan sejumlah strategi. Kemacetan panjang terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada puncak arus balik Lebaran. Kepolisian daerah Lampung langsung menerapkan strategi perlambatan kendaraan di sejumlah titik menuju pelabuhan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas. Meskipun antrian kendaraan sempat mengular, namun situasi secara umum masih dalam kategori normal. Untuk mencegah kemacetan yang lebih parah, sejumlah pihak terkait mengaktifkan keberangkatan kapal dari dermaga Wika Beton menuju Pelabuhan Ciwandan pada malam hari. Kebijakan ini diambil guna menghindari penumpukan kendaraan di jalur wisata Cilegon yang biasanya terjadi pada siang hari. Berdasarkan data ASDP, pihaknya sudah menyeberangkan 127.853 penumpang dan angka ini merupakan yang tertinggi dalam data angkutan lebaran atau puncak arus balik. Antrian sudah sampai kilometer 1.300 dari gate tol ini. Karena sudah malam, kesepakatan antara Polda Banten dan Polda Lampung, kita memanfaatkan Pelabuhan Wika Beton. Prediksi malam ini akan menjadi puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sebanyak 35.000 kendaraan dari Pulau Sumatera akan menyeberang kembali ke Pulau Jawa. Kami prediksi hari ini H+4 Lebaran itu adalah arus balik masyarakat dari Sumatera ke Pulau Jawa, dan tercatat sampai dengan pukul 16.30 masyarakat yang sudah reservasi untuk kembali ke Jakarta ke Pulau Jawa itu sudah sekitar 30.000, dan ini akan terus meningkat sampai nanti malam, dan kami prediksi malam ini adalah puncaknya arus balik. Kami prediksi sekitar angkanya 35 ribuan kendaraan yang akan melintas dari Sumatera ke Jawa. Nah, untuk perbandingannya, hari kemarin itu dari pukul 00 sampai dengan 23.59.00 H+3 itu jumlah pengendara atau kendaraan yang menyeberang dari Sumatera menuju ke Jawa itu sekitar 28.000. Artinya pada hari ini terjadi peningkatan yang luar biasa. Ya pemirsa, bagi pecinta para layang dan berada di Solok, Sumatera Barat, Anda bisa mendatangi kawasan wisata Tiga Matra. Wah, ini indah karena berlatarkan Bukit Barisan, view Danau Singkarak serta hamparan luas rumput hijau, membuat para wisatawan takjub dengan keindahannya. Anda pecinta olahraga ekstrim atau memacu adrenalin? Anda berani dengan ketinggian? Jika iya, Anda harus mengunjungi kawasan wisata Tiga Matra di lereng Green View, lereng Bukit Nagara Tanjung Ale Solok, Sumatera Barat. Tempat wisata ini salah satu destinasi wisata baru yang menawarkan keindahan dan eksotisme Danau Singkar dari ketinggian. Dengan merogoh kocek Rp300.000, Anda bisa bermain para layang selama 20 menit didampingi instruktur profesional. Namun, jika Anda hanya ingin menikmati keindahan panoramanya saja, Anda juga bisa menerbangkan layang-layang atau bersuah foto.
Kota wisata ini bagus, udaranya sejuk, dan wisatanya bagus, dan tempat-tempat mainannya bagus juga, main anak-anak semuanya, dan udaranya segar. Kebetulan tempat kita ini bisa memandang sudut Danau Singkarak sebelah arah ke kota ya, arah ke kota Solo sampai dengan arah ke Tanah Datar. Nah itu satu. Yang kedua, kebetulan tebing kita, ujung daripada tanah ini, tempat wisata ini bisa dimanfaatkan sebagai para layang ya, olahraga para layang. Sudah gitu. Menuju ke lereng Greenview cukup dekat dari dermaga Singkarak, yaitu hanya berjarak lebih kurang 5 km dengan menempuh jalan Singkarak, Solitair, Tanjung Alai. Bagaimana? Anda tertarik menikmati keindahan Danau Singkarak dari ketinggian? Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ini jadi kota favoritnya Galuh kan? Kota Yogyakarta ya. Istimewa karena. Iya, ini karena tetap ya masih menjadi magnet untuk libur Lebaran 2025 ini. Ya, dan ada salah satu lokasi yang selalu menjadi tujuan masyarakat yang sekarang berubah menjadi lautan manusia. Malioboro. Oh, bukan gedung sate ya? Bukan. Selalu menjadi jujukan manusia ini, terpantau padat merayap juga lalu lintas di sana. Kita lihat sama-sama. Di musim libur Lebaran, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan Jumat siang. Jumlah wisatawan yang memasuki kota Yogyakarta diprediksi akan mencapai 3 juta wisatawan. Dari pantauan petugas, arus lalu lintas yang masuk ke Jalan Malioboro terpantau padat merayap dengan volume kendaraan didominasi mobil pribadi yang berasal dari luar daerah. Kita liburan, Mas. Jadi bersama siapa aja, Pak? Sama anak, sama istri, bertiga ke Malioboro karena pertama memang udah lama nggak kesini kan. Terus kedua memang pengen nongkrong sambil kulineran. Iya. Diprediksi peningkatan pengunjung di kawasan wisata Malioboro akan terus terjadi hingga akhir pekan. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Audi dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Jalan Cihaurbeti, Ciamis, Jawa Barat. Ya, halo Brigadir Audi, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Cikal dan Galuh. Saat ini saya tepat berada di Simpang 4 Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kondisi arus lalu lintas terkini yaitu dari arah Jawa Tengah ataupun Gentong Atas yang akan menuju ke flyover Raja Pola, pertemuan antara Tasikmalaya dan juga Ciamis dalam situasi ramai lancar dengan rata-rata kecepatan 40 sampai 30 km per jam. Ya, kendaraan yang akan melewati jalur ini via arah Paweomainan ataupun jalur Nagrek juga dalam situasi masih dalam kondisi ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi baik motor dan mobil berplat luar Jawa Barat dengan tujuan Bandung dan juga Jabodetabek. Ya, 6 hari setelah Lebaran 2025 sudah memasuki arus balik kendaraan para pemudik atau menuju jalur objek wisata yang banyak didapati di jalur selatan ini. Untuk itu kami himbau agar antisipasi terjadinya peningkatan volume kendaraan berlebih di jalur rawan kepadatan seperti di Simpang 3 Pamoyaman, Simpang 3 Sumantri, dan juga Simpang 3 Panyusuhan. Di jalur selatan ini pun rata-rata hanya memiliki satu lajur di setiap jalurnya, dan dari arah Tasikmalaya yang akan melewati Jalan Cihaurbeti akan melewati perlintasan rel kereta api arah Raja Pola yang tentunya seringkali berdampak pada perlambatan arus kendaraan. Untuk itu jika memang terjadi perlambatan, maka dari Satlantas Polres Kabupaten maksud kami Ciamis beserta jajaran akan melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu pengalihan arus menuju titik Cihaurbeti Simpang 4 dan diarahkan menuju Pasar Ciawi, yaitu kendaraan yang datang dari arah Ciamis ataupun Jawa Tengah yang melintasi jalur selatan. Kemudian mengalihkan arus yang datang dari Ciamis menuju alternatif ke Singaparna dengan tujuan Garut dan Bandung.
Kami informasikan juga bahwa perkiraan puncak arus mudik 2025 akan terus berlangsung hingga pada Minggu 7 April hari ini. Demi memperlancar arus kendaraan pun Satlantas Polres Ciamis sudah mempertebal anggota kepolisian di setiap pos-pos pelayanan terpadu demi mengatur kelancaran arus lalu lintas, dan tidak menutup kemungkinan juga akan diadakan rekayasa lalu lintas, yaitu berupa kontraflow ataupun one way di kota Ciamis ini. Kami mengimbau juga bahwa adanya pertemuan dua arus kendaraan, yaitu yang datang dari arah Ciamis dan juga Tasikmalaya di flyover Raja Pola, dan jika memasuki satu lajur yang sama harap memberikan lampu isyarat berupa sen demi kelancaran dan keselamatan dalam arus balik mudik tahun 2025. Ya, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Mudik aman, keluarga nyaman. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari Simpang 4 Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kita kembali ke studio. Silakan Cikal dan Galuh. Baik, terima kasih Brigadir Audi atas laporannya dari kawasan Jalan Cihaur Beti, Ciamis, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi arus balik mudik terkini dari sejumlah daerah. Ya, tetaplah di Sindo Today.